Punya ya. Baik. Halaman Buka bukunya. 80. Halaman 80. Halaman 80. Baik. Halaman 80 ya. Baik. Kemudian sebelum memulai Ustadz ingatkan terlebih dahulu ada padatnya ya. Yang pertama ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Baik. Nah, karena memang belajar juga harus diniatkan untuk beribadah supaya kita mendapatkan keberkahan gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah bersemangat ya. Bersungguh-sungguh. Jadi apabila mengantuk ya bisa ambil air wudhu terlebih dahulu. Kemudian apabila haus atau kurang konsen, maka sediakan air minum atau air mineral ya, air putih ya di sebelahnya ya. Supaya bisa diminum sewaktu-waktu ketika memang dibutuhkan. Step yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Itu dengan cara mencatatnya. Benar, Mumtaz Az-Zahra. Dengan cara mencatatnya, maka sediakan alat tulisnya untuk mencatat. Terlebih kita mempelajari matematika, yang mana kita membutuhkan coret-coret dan lain sebagainya ya untuk berhitung. Jadi sediakan alat tulisnya. Modulnya juga disediakan ya. Baik. Ustadz akan membagikan slide-nya. Sudah tampil ya slide-nya ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari operasi hitung ya pada pecahan desimal. Nah, operasi hitung pada pecahan desimal ada langkah-langkahnya. Pertama kita susun ya sesuai dengan letak komanya. Letak koma tersebut harus lurus ya. Harus lurus. Baik. Kemudian langkah yang kedua, apabila mengalami kendala terkait menghitung atau menjumlahkan ataupun mengurangi, nah kita boleh untuk mengubahnya menjadi pecahan senilai yang lain dengan cara menambahkan 0 di belakangnya ya. Baik. Nah, pada pertemuan yang sekarang atau hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan soal cerita pada pecahan ya. Baik, contohnya misalnya Pak Mirjani membeli 1/5 kilogram daging sapi. Kemudian juga membeli lagi dia 2/5 kilogram daging kambing. Nah, berapa total berat daging yang dibeli oleh Pak Mirjani? Maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan total daging-daging tersebut ya, daging sapi dan daging kambing. Yaitu 1/5 ditambah 2/5 ya. Minum ya, Ustaz. Baik, karena ini sudah sama penyebutnya ya, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1/5 ditambah 2/5 sama dengan berapa? 3. 3 kilogram. Jadi ada 3/5 kilogram. Baik, ini sudah sering kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh misalnya Aisyah Zaina, ingin membuat bakso misalnya ya. Aisyah Zaina ingin membuat bakso. Dengan membeli misalnya
Misalnya berapa? 3/2 kilogram tepung ya. Dan dan 1/2 kilogram daging sapi misalnya. Baik. Kemudian ditanyakan berapa total atau berapa kilogram total belanjaan yang harus dibeli oleh Zaina, maka jawabannya berapa? 4/2 kilogram ya. Bagi yang sering disuruh oleh umunya, tentu sering ini ya, sering belanja ya, ke warung dan lain sebagainya ya. Nah, insya Allah hal-hal seperti ini, soal-soal seperti ini sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada contoh yang lain, misalnya Asma membeli 3/4 kilogram tepung dan 1/2 kilogram telur. Untuk membuat kue dibutuhkan 1/2 kilogram tepung dan 1/4 kilogram telur. Berapa kilogram sisa tepung dan telur? Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita mencari sisa tepungnya ya, sisa tepungnya. Sisa tepungnya adalah yaitu tepung yang dia beli adalah 3/4 kilogram. Kemudian dikurangi karena dia harus membuat kue 1/2 kilogram atau setengah kilogram, nah maka kita kurangi 1/2. Kenapa dikurangi? Karena dibuat kan untuk sebagai bahan membuat kue ya, karena digunakan untuk membuat kue ya. 3/4 dan 1/2, 4 dan 2 penyebutnya. Ini merupakan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kalau berbeda penyebutnya, apa yang harus kita lakukan? Jadi dengan KPK. Kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya ya. KPK dari 4 dan 2. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, kemudian 12, kemudian 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan dari 2? 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Baik, kelipatan persekutuan artinya kelipatan yang dimiliki bersama. 4. Tapi KPK yang terkecil, belakangnya ada yang terkecil ya. 4. Yaitu 4 ya, kelipatan yang dimiliki bersama dan yang terkecilnya adalah 4. 8 juga kelipatan persekutuan, tetapi bukan yang terkecil. Adapun 12 juga kelipatan persekutuan, tetapi bukan yang terkecil. Yang terkecil di sini adalah 4 ya, kelipatan yang dimiliki bersama dan terkecilnya adalah 4. 3/4 sudah dalam bentuk berpenyebut 4, maka tidak perlu kita ubah. Tetap sebagai 3/4. Kemudian dikurangi 1/2 ya. Hafan, sebentar. 1/2, karena 2-nya itu bukan berpenyebut 4, maka kita ubah 1/2 menjadi berpenyebut 4. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. 2 kali 2. Supaya senilai, maka yang di atasnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2? 2. 3/4 dikurangi 2/4? 1/4 kilogram ya. Jadi sisa tepung
yang dibeli oleh Asma karena digunakan untuk membuat kue adalah sebanyak 1/4 kilogram ya. Baik, kemudian ada Asma juga membeli 1/2 Ustadz, kilogram telur ya. Kemudian 1/2 kilogram telur tersebut juga digunakan sebagai bahan untuk membuat kue. Nah, maka berapa sisanya? Sisa telurnya 1/2 kita kurangi dengan 1/4. Nah, tadi sudah diketahui bahwa KPK dari 2 dan 4 adalah berapa? 4. Kita tidak perlu untuk mencari KPK-nya lagi ya. Tadi sudah ya. Jadi KPK-nya adalah 4. 1/2 kalau diubah menjadi berpenyebut 4 menjadi berapa? 1/4. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2. Maka pembilangnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2? Jadi 1/2 kalau diubah menjadi berpenyebut 4 menjadi berapa? 2/4. Kemudian 1/4 sudah dalam berpenyebut 4. Tidak perlu kita ubah lagi. 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan berapa? 1/4. Jadi sisa telur yang dimiliki Asma setelah dibuat untuk bahan kue adalah sebanyak 1/4 kilogram ya. Baik. Ustadz, ini ada 2 cara ya Ustadz. Gimana? Ini ada 2 cara ya Ustadz. Mau yang kali silang? Yang contoh 1 itu contoh yang 1 ya Ustadz. Yang Asma ini contoh 2 ya Ustadz. Bisa pakai. Yang kali silang? Nah, Ustadz. Boleh. Baik. Contoh misalnya 1/2 dikurangi 1/4 ya. 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan 1 kita kalikan dengan 4. 1 kali 4 berapa? 4. Baik. Jangan lupa di sini ada tanda kurang ya. Di sini ada tanda kurang. Maka kita kurangi di sini. Kemudian 2 dikurangi 2 dikali 1 2. Kemudian 2 dikali 4 2 dikurangi 4 adalah 8 ya. 4 dikurangi 2 berapa? 2/8. Sampai sini jawabannya sudah benar. Kalau mau disederhanakan lagi boleh. Kalau mau disederhanakan lagi kita bagi dengan KPK-nya. KPK-nya adalah FPB-nya ya. Kita bagi dengan FPB-nya. FPB-nya adalah 2 ya. FPB-nya adalah 2. Maka kita bagi dengan 2. 1/4 Ustaz hasilnya Ustaz. Hasilnya adalah 1/4 juga ya. Kalau mau disederhanakan jawabannya akan menjadi 1/4. Kalau mau dijawab 2/8 boleh ya. Tapi kalau misalnya soalnya itu pilihan ganda, kalau misalnya soalnya pilihan ganda dan tidak menemukan 2/8, nah maka sederhanakan dulu ya. Silahkan disederhanakan dulu. Apabila soalnya itu esai atau isian singkat, nah dijawab 2/8 boleh. Apabila pilihan ganda tidak menemukan jawaban 2/8, maka sederhanakan terlebih dahulu dengan cara membaginya dengan FPB ya. Baik. Kenapa Solihah? Yang halaman 81 ya berarti 4 itu yang nomor 4 itu gimana ya Ustaz?
Sebentar ya. Kita satu-satu ya. Baik, kita sampai sini paham? Ya Allah, Baik. Kenapa lagi ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Ke nomor 1, ayo berlatih 4. Taman nada ditanami bunga mawar. 15/18 bagian. Sebanyak 8/18 bagian telah berbunga. Nah, sisanya belum berbunga. Maka yang belum berbunga adalah sebanyak berapa? 13/8. 13/8. 13/8. 7/18. 7/18. 15/18 yang ditanami bunga. Dari 15/18 ini ternyata yang sudah berbunga adalah sebanyak 8/18. 7/18. Maka kita kurangi 8/18 untuk mengetahui sisa dari bunga yang belum berbunga ya, atau tanaman yang belum berbunga. Baik, 15/18 dikurangi 8/18. 7/18. Jadi bunga yang belum atau tanaman yang belum berbunga, bunga mawar yang belum berbunga adalah sebanyak 7/18-nya ya. Baik, kemudian nomor 2. Tinggi badan Rani adalah 15/10 meter. Dan tinggi badan Maryami adalah 14/10 meter. Berapa meter selisih tinggi dari badan Rani dan Maryam? 1/10. Sabar. Belum. Jawabannya adalah 1/10. 1/10 meter ya. Baik, kita kurangi karena selisih yang ditanya. Karena selisih, maka yang kita lakukan adalah mengurangi ya. Kita kurangi tinggi badan dari Rani dan Maryami ya. 1/10. Atau Maryam ya. Baik. Kemudian tanaman di depan rumah. Kenapa? 0,5 hasilnya Ustaz yang nomor 3 itu. Baik. Masya Allah, Ustadznya baru membacakan ya, tetapi langsung dijawab ya. Jawabannya adalah 0,5. Jadi tanaman di depan rumah Salita tingginya 0,8 meter. Kemudian tanaman tersebut patah 0,3 meter. Berapa meter tinggi tanaman tersebut? 0,5 meter. 0,8 dikurangi 0,3 ya. Jawabannya adalah 0,5 meter. Untas, jawabannya adalah 0,5 meter. Ibu memiliki kain 0,8 meter. Digunakan untuk membuat aplak sebanyak 0,51 meter. Berapa meter sisa kain ibu? 0,9. 0,8 dikurangi 0,51. 0,29. Jawabannya adalah 0,29. Tadi ada yang bertanya. 0,8 dikurangi 0,51. Nah, ini kita mengalami kesulitan ya. Tapi kita boleh untuk menambahkan 0 di sini. Karena apa? Karena 0,8 ini merupakan pecahan yang senilai dengan 0,80 ya. Senilai juga dengan 0,800 ya. Senilai juga dengan 0,8000 misalnya. Ini merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Baik, jadi kita boleh untuk menambahkan 0 di belakangnya ya. Karena merupakan pecahan yang senilai kalau kita menambahkan 0 di belakangnya. Jadi tidak masalah dengan penambahan 0 di belakangnya ataupun mengurangi 0-nya atau menghilangkan 0-nya juga boleh ya. Karena merupakan pecahan yang senilai. Ustaz, tadi yang nomor 2 belum mana catat, Ustaz. Yang mana ini? Kan Iya. Ini 15/10 dikurangi 14/10 ya.
yaitu 15 per 10 dikurangi 14 per 10 sama dengan 1 per 10 selisihnya. Karena yang ditanya adalah selisih, maka kita kurangi ya tinggi Rani dengan tinggi Maryam. Iya. Baik, sudah dicatatnya? Sudah. Sudah, Ustaz. Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah bisa dilanjutkan? Insya Allah sudah. Sudah. Baik. Nah, tadi ada yang bertanya. 0,8 tidak bisa dikurangi dengan 0,51 tadi ya katanya ya. Baik. Nah, kita boleh untuk menambahkan 0 di belakangnya. Nah, ini dengan seperti ini lebih mudah kita mengurangi 0,8 dan 0,51. Baik. 0 dikurangi 1 tidak bisa ya, kita pinjam ke sebelahnya menjadi 10. 10 kurangi 1 9. 8 tadi sudah dikurangi 1 menjadi 7. 7 dikurangi 5 2 ya. Komanya turun sejajar atau lurus ya. Komanya ini lurus semuanya. Komanya lurus semua. Baik, 0 dikurangi 0 0 ya. Jadi jawabannya adalah 0,29 atau 0,29. Baik, kemudian kita lanjutkan. Pak Solihin. Baik, silakan dicatat dulu ya sebelum kita masuk ke soal nomor 5. Silakan dicatat dulu sebelum masuk ke soal nomor 5. Sudah dicatat, Ustaz. Sudah dicatat, Baik, kita lanjut ke nomor 5 ya. Pak Solihin memiliki 4,89 kg pupuk. Berapa kilogram pupuk yang harus ditambahkan agar menjadi 6 kg? 1,11. Baik, ini sama halnya semisal Maria misalnya. Maria punya duit 7.000 misalnya. Maria punya duit 7.000. Maria punya duit 7.000. Nah, supaya dia duitnya menjadi 10.000, maka butuh duit berapa lagi? 3.000. Duit 3.000. Bagaimana caranya? Yaitu 10.000 dikurangi 7.000 ya. Jadi Maria butuh 3.000 lagi untuk mendapatkan uang 10.000 ya. Baik, sampai sini paham kira-kira? Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi Pak Solihin ini punyanya 4,89 kg pupuk. Nah, bagaimana agar menjadi 6 kg? Yaitu kita kurangi 6 kg dikurangi 4,89. Tidak bisa, Ustadz. Nah, kita boleh untuk menambahkan 0 ya di belakangnya ya, ataupun menguranginya boleh, mengurangi 0-nya atau menghilangkan 0-nya boleh, menambahkan 0 juga boleh.
Baik, apabila 6 sini merupakan bilangan bulat ya, kita boleh untuk menambahkan 0 di belakangnya, 6,0 misalnya. Kemudian karena ini angka di belakang komanya ada 2, kita boleh menambahkan 1 lagi supaya ada 2 angka di belakang komanya. Jadi 6,00. 6,00 ini juga senilai dengan 6,0, senilai dengan juga 6, senilai juga dengan 6,000 misalnya. Ini juga merupakan bilangan-bilangan yang senilai ya. Tidak masalah. Kalau disusun gimana, Ustaz? Disusun harus sesuai atau lurus komanya. Komanya harus lurus. Komanya harus lurus. Komanya ya, lurus ya. Perhatikan komanya lurus. Kemudian 4,89 kita kurangi. 0 dikurangi 9 tidak bisa ya. Kita Iya, minum istilahnya menjadi 10. 10 kurangi 9. 1. 1. Nah, kemudian yang 0 yang gini menjadi 9 tadi ya, karena dikurangi 1 ya. 9 dikurangi 8. 1. Mumtaz. Kemudian 6. Tadi juga dipinjam ya, menjadi 5 ya. 5 dikurangi 4. 1. Komanya jangan lupa, komanya ini akan turun ya, komanya turun ke sini ya. Lurus semuanya komanya. Komanya semuanya lurus ya. Jadi 6. Jadi Pak Sulihin supaya pupuknya menjadi 6 kg, dia butuh berapa kilogram pupuk lagi? 1,11 kilogram ya, 1,11 kilogram pupuk lagi dia butuhnya ya, supaya pupuknya menjadi 6 kilo ya. 6 kurangi 4 2, Ustaz. 6-nya tadi dikurangi 1 ya, karena dipinjam sebelahnya ya. Jadi 6 dikurangi 1 adalah 5 ya. 5 dikurangi 4, 1 ya jawabannya. Bang, kemana? Baik banget, sana dapat selesai. Baik, silakan dicatat. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah dicatatnya? Masya Allah. Sudah, Ustaz. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah Tidak ada, Ustaz. Baik. Nah, ada banyak sekali manfaat ya yang kita dapati ya dengan cara menuntut ilmu ya. Karena pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah juga memiliki perumpamaan-perumpamaan yang harus kita pahami dengan cara apa? Dengan cara memiliki ilmu ya. Baik. Kita sudah belajar kemarin ya bahwa pecahan-pecahan juga disebutkan ya pada Al-Qur'an ya, kemudian pada hadis-hadis ya. Baik. Bahkan kita sampai mengetahui ya jam tidurnya Nabi Daud ya waktu itu ya, kemudian waktu beribadahnya Nabi Daud di tengah malam ya, waktu tidur keduanya dan lain sebagainya ya. Tapi kita juga mempelajari apa? Adanya hukum waris ya, yang mana juga menggunakan pecahan-pecahan dalam membagikan harta waris ya. Nah, jadi memang mempelajari ilmu dunia juga begitu penting untuk mendampingi ilmu agama ya. Nah, bahkan dikatakan bahwa sebagian salaf akan apa?
akan menangis ya ketika tidak dapat memahami ya permisalan yang ada dalam Al-Qur'an ya ataupun hadis ya. Akan menangis karena tidak paham ilmunya seperti apa ya. Nah, misalnya pembagian harta rampasan perang misalnya. Waduh, menggunakan pecahan di situ ya pada hukumnya ya. Kemudian tidak tahu bagaimana cara membaginya. Nah, maka orang-orang salaf itu akan menangis karena tidak tahu bagaimana cara membaginya ya. Atau misalnya pada zaman sekarang ini banyak sekali kesusahan dalam membagikan apa? Membagikan harta waris ya. Banyak sekali permasalahan ya di dunia ini terkait harta waris ya. Nah, itu juga menggunakan pecahan-pecahan. Supaya semakin bersemangat ya menuntut ilmu dunia ya. Karena memang kita juga perlu belajar matematika ataupun IPA dan lain sebagainya ya untuk mendampingi ilmu agama ya supaya lebih memahami ilmu agama dan lain sebagainya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memasuki kuisis? Soalnya ada, Ustaz. Tidak ada. Baik, Ustadz akan segera membagikan kuisisnya ya. Ustaz, kuisisnya kirim ke WA ya. Sudah dikirim chat, Ustaz. Kenapa? Sudah dikirim di chat, Ustaz. Iya, di WA ada, di kolom chatnya Google Meet juga sudah ada. Sudah masuk, Ustaz. Sudah masuk, Ustaz. Lagi loading, Ustaz. Belum Ustaz, masih loading. Syaunui sudah masuk, Ustaz. Iza sudah masuk, Ustaz. Lagi join, Ustaz. Baik, sudah semua? Sudah, Ustaz. Belum Ustaz. Yang belum bergabung Sudah. bergabung ya, bisa Anda baru masuk tinggal Ustaz. diklik saja linknya yang ada di kolom chat dari Google Meet ya, ataupun juga melalui grup WA ya, grup WA kelas. Silakan. Anak sudah masuk, Ustaz. Sudah masuk, Ustaz. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Bismillah. Untuk soal-soal yang dijawab langsung, nah itu menggunakan pecahan ya, misalnya ya. Tanda pecahannya bisa diganti dengan garis miring. Contoh, misalnya 1/2 bisa ditulis dengan 1 garis miring 2 ya. Boleh seperti itu menulisnya. Untuk soal yang isian, tanda pecahannya bisa diganti dengan garis miring.
jadi melakukan atau melangkan kebijakan itu yang udah bilang Kak, mau masuk Kak. Baik, Ustadz tunggu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi Ustadz akhiri ya, karena waktunya sudah habis ya. Baik, Ustadz kasih tambahan waktu 2 menit lagi. Silahkan. Baik, nampaknya kesulitan ya mengerjakan soal-soalnya ya. Ustadz lihat tingkat ketepatannya hanya 50% ya. Baik. Artinya kalau misalnya ada 10 soal, maka yang terjawab dengan benar hanya ada 5 soal. Kalau hanya 50%-nya ya. Baik, Ustadz akhiri ya untuk kuisisnya. Baik, nanti untuk kuisis ini boleh untuk dikerjakan di rumah. Baik, Ustadz ingatkan lagi bahwa kuisis ini sifatnya hanya untuk sekedar latihan ya. Untuk mengasah kemampuan kita. Untuk mengasah kemampuan kita dalam mengerjakan soal-soal ya, untuk berlatih ya. Baik. Nilainya tidak dimasukkan ke rapor ya. Yang dimasukkan ke rapor hanya nilai kuis, kemudian ulangan dan ujian kuartal ya. Kuisis tidak dimasukkan. Kuisis sifatnya hanya untuk berlatih. Baik, setelah ini Ustadz akan membagikan link kuisisnya. Setelah ini Ustadz akan membagikan link kuisis untuk soal-soal yang ini ya. Jadi bisa untuk dikerjakan berulang kali di rumah. Silahkan kalau mau dikerjakan berkali-kali di rumah, boleh ya. Tidak masalah kalau mau dikerjakan berkali-kali di rumah untuk berlatih soal-soal pecahan ya. Baik, Ustadz akhiri ya.
Baik, secara keseluruhan sudah cukup baik ya untuk Nazia, kemudian Maryam, dan Syifa Hasna. Baik, untuk melanjutkan kuisis ini bisa dengan link kuisis yang akan segera Ustadz bagikan setelah materi atau setelah pelajaran hari ini ya. Boleh untuk mengerjakan di rumah berkali-kali. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Insya Allah tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wa iya, wa jazakillahu khairan. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa iya, wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi